Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 5D. Kali ini kita bertemu dalam pembelajaran jarak jauh. Kegiatan belajar hari ini kita akan menyimak video yang ibu kirimkan. Selanjutnya kita akan mengerjakan lembar kerja yang nanti dikirimkan melalui grup WhatsApp. Kali ini untuk memahami pembelajaran hari ini, tolong disimak video ini baik-baik ya. Tapi sebelum mulai belajar, mari kita membaca doa dulu. Membaca doa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Baik anak-anak hebat, judul pelajaran kali ini kita masuk ke bab pertama, yaitu bilangan caca sampai 100.000. Kita akan belajar membaca, menulis, dan juga memahami nilai tempat ya. Bilangan caca sampai 100.000 ini berarti rentang nilai dari mulai belasan ribu, puluhan bahkan ya, puluhan ribu, belasan ribu sampai nanti paling besar adalah 99.999 ya. Nah, kalau anak-anak ingat, pelajaran ini sudah diajarkan sejak kalian dari kelas 1 bahkan ya, mengenal puluhan dan satuan. Sekarang kita sudah berada di kelas 5. Berarti bilangan yang kita akan pelajari juga semakin besar dan semakin banyak. Jadi, persiapkan dirimu ya. Di pelajaran kita hari ini, kita akan berdiskusi dulu. Pertama nih, ibu mau tanya. Pernahkah kamu berbelanja di warung atau toko? Bagaimana caramu menghitung total belanjaanmu? Ya, misalnya kalian diberikan uang 100.000 untuk berbelanja kebutuhan pokok rumah. Misalnya beras, minyak, telur. Nah, masing-masing barang belanjaan kalian memiliki harganya masing-masing. Kemudian dijumlahkan dan pasti ada sekitar puluhan ribu ya. Lalu, apakah semua uangnya habis? Belum tentu. Bisa jadi ada kembalian. Bagaimana kamu menghitung sisa uang kembaliannya? Ketika kamu ikut berbelanja atau mungkin kamu yang berbelanja, kadang kamu juga sudah sering melihat struk belanjaan. Nah, di situ tertera angka-angka. Bisakah kamu membacanya? Kalau belum bisa, mari kita belajar bersama-sama ya. Maka kalian kali ini akan bisa membaca dan menulis ya. Dari struk-struk belanjaan tadi kalian sekarang harus sudah tahu cara membacanya. Begitupun ketika mungkin nanti ada orang yang menyebutkan bilangan dan kalian perlu menuliskannya, kalian akan belajar sekarang ya. Lalu kalian juga akan memahami nilai tempat, yang juga ini akan membantu cara kalian memahami cara baca dan juga cara menulisnya. Nilai tempat tuh apa aja ya? Masih ingat tidak? Dari yang paling kecil itu ada satuan ya. Kemudian ada puluhan. Lalu ada apa lagi? Ratusan, betul. Setelah ratusan ada ribuan. Dan sekarang kita bertemu di puluh ribuan. Nominal yang paling besar yang akan kita pelajari nanti adalah ratus ribu, yaitu 100.000. Jadi banyaknya kita sekarang akan belajar puluh ribuan. Ya, bayangkan belanjaan-belanjaan atau barang-barang yang harganya puluh ribuan. Itu ada cara menuliskannya dan juga cara membacanya. Sebelumnya kita lihat dulu di sini. Bisakah kalian membaca infografis pengumuman yang diberikan pemerintah mengenai jumlah terpapar COVID-19 di Indonesia di tanggal 14 Agustus 2020 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Di sini disebutkan ada suspek, spesimen, provinsi, kabupaten atau kota, konfirmasi atau mungkin laporan ya. Lalu orang-orang yang sembuh dan orang-orang yang meninggal dicatat jelas di papan ini. Bisakah kalian membaca? Nah, jika yang belum tahu, suspek di sini yaitu 75.257. Kemudian ada 26.018 spesimen.
dari 34 provinsi dan 481 kabupaten atau kota. Sejauh ini sama tidak cara baca kalian dengan yang Ibu sebutkan barusan? Lalu ada 135.123 konfirmasi. Lalu ada 89.618 sembuh. Dan ada 6.021 yang meninggal. Ayo, sudah lancar belum kalian membacanya? Oke, di sini ada sebuah cerita. Untuk pembelajaran menulis bilangan caca sampai 100.000. Yohana merupakan siswa baru di kelas 5 SD Pancasila. Karena memasuki kelas baru, ibu membelikan beberapa peralatan sekolah, seperti buku dan alat tulis. Ibu membelikan Yohana 4 buku tulis dengan harga Rp14.500. Bagaimana cara menulisnya? Bisa dilihat di bagian sini. Angka yang berderet ini 14.500 adalah cara menulis dari kalimat Rp4.500. Jadi cara menulis itu adalah angkanya. Ketika kalian diminta bagaimana cara menulisnya, biasanya pertanyaannya itu berupa kalimat. Kemudian jawabannya itu berupa angka seperti ini. Bagaimana cara menentukannya? Di sini ada kata 14.000. Berarti ada angka 1 dan 4 karena ada 14. Tapi di mana posisinya? Dia ada di puluh ribuan dan ribuan. Puluh ribuannya ditempati angka 1. Ribuannya angka 4. Ya. Paham sampai sini? Kemudian di sini kata yang terakhirnya Rp500. Nah, 5 di sini menempati ratusan. Lalu, apakah di sini ada puluhan? Tidak ada. Diwakilkan dengan 0. Lalu, adakah satuannya? Tidak ada juga. Diwakilkan dengan 0. Jadi menulis bilangan itu, angkanya apa? Deretannya apa? Dari angka pertama sampai angka terakhir. Kita fokus di sini ada berapa angka? Ada 5 ya. Ada 5 deret angka. Jadi mulai dari deret pertama hingga terakhir itu harus sesuai dengan cara membacanya. Nah, sekarang kita masuk ke cara bacanya. Nah, di sini ada cerita lagi. Ya, untuk membaca bilangan caca sampai 100.000. Di sini adiknya Asep sedang mengalami gejala COVID-19, yaitu batuk, pilek, dan demam. Ibunya Asep meminta Asep membelikan obat di apotek. Dapatkah kalian membantu Asep membaca harga obat yang dibelinya? Asep datang tuh ke apotek, ya. Dia mungkin dibekalin uang 50.000-nya satu dan 20.000-nya juga satu. Dia lihat nih harganya. Cukup tidak kira-kira dengan uang yang dia bawa untuk membeli obat ini? Dengan itu Asep harus tahu dulu cara membacanya. Coba di sini ada deret angka. Sementara kita abaikan dulu tulisan R dan P di depan sebelah kiri, dan per botolnya kita abaikan dulu, serta 2 digit angka di belakang koma ya. Kita fokus di 66500. Nah, cara membacanya itu adalah 66.500. Nah, coba nih Ibu sambil tulis di depan. Jadi 60 ini adalah puluh ribuan. Atau angka 6 yang paling depan ini ya, itu 10 ribuan. 6 yang kedua itu menempati ribuan. Jadi di belakangnya ada kata ribu. Ya. Itu masuknya ribuan. Kemudian angka 5 ini menempati apa coba? Menempati ratusan ya. Jadi diikuti dengan kata ratus. Lalu puluhannya mana? Tuh ya, kita anggapnya tidak ada dulu. Jadi diwakili dengan 0. Satuannya juga tidak ada. Diwakili dulu dengan 0. Kuis. Nah, soal yang pertama. Seorang kasir menjemputkan total belanjaan 20.500. Maka cara menulisnya adalah, coba yang mana nih?
Yang A dengan deret angka 22500, atau yang B dengan deret angka 20500, atau yang C dengan deret angka 20050, atau yang D dengan deret angka 25000. Ibu berikan waktu 5 detik untuk menjawab. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita lihat jawabannya. Jawaban untuk soal ini adalah B. Jadi cara menulis 20.500 itu adalah yang ini. 20.500. 2 di sini menempati puluh ribuan. Ribuannya tidak ada di sini. Jadi kita langsung saja sebut ribunya. Jadi 20.000. Kemudian 500. Ini karena dia 5-nya menempati nilai ratusan. Puluhan dan satuannya tidak ada, diwakili dengan 0. Soal yang selanjutnya. Jarak rumah Bobon ke rumah Lili adalah dengan deret angka 36700 meter. Cara membaca jarak tersebut adalah A. 3670, B. 36700, C. 36700, atau yang D. 360. 7.000. Ibu berikan waktu 10 detik untuk menjawab. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Jawaban untuk soal ini adalah yang C. Kenapa C? Coba kita bahas ya. Di sini angka 36 ini adalah puluh ribuan dan ribuan. 36.000 ya. 36.000. Lalu 7-nya menempati ratusan, maka langsung sebut 700. Karena puluhan dan satuannya 0, kita tidak usah sebutkan apa-apa lagi. Ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Selanjutnya, kalian akan mengerjakan lembar kerja yang akan dikirim di grup. Sekian dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.